Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya pada rekaman lanjutannya, di mana tadi sudah di rekaman sebelumnya kita sudah bahas tentang Imam Malik ya, yang merupakan pendiri mazhab Imam Maliki yang lebih menonjol pada pendekatan manhaj usulannya adalah menggunakan amal ahli Madinah ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah Imam Syafi'i ini ya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sebagai ulama yang besar ya, ulama kondang, ulama besar yang hidup dalam suasana perkembangan ilmu yang kondusif dan penghargaan fikih yang sudah berkembang sejak zaman sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in ya, dan di era kebangkitan ulama madhab. Imam Syafi'i juga berhadapan dengan berbagai keragaman pola istinbat ya. Apa istinbat? Pengalian hukum yang berkembang saat itu ya. Imam Syafi'i berada pada posisi yang menguntungkan dalam bidang ilmu ushul fikih, sehingga dalam merumuskan teori istinbat hukumnya beliau memiliki dasar dan cara yang lebih sistematis. Secara teoritis, Imam Syafi'i merupakan orang pertama yang merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para mujtahid ya dalam menetapkan hukum dari dalilnya. Oke, ini Imam Syafi'i ya, jadi luar biasa. Metode yang sistematis ini yang kemudian disebut dengan usul fikih. Secara sistematis, prinsip-prinsip istimbat atau pengalian hukum yang dibangun oleh Imam Syafi'i adalah berpegang kepada Alkitab atau Al-Quran. Kemudian as-sunnah atau hadis, kemudian ijma dan qiyas. Ya. Jadi ini ya mirip juga dengan Imam Abu Hanifah ya, dan juga Imam Malik. Teori istinbat yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i ini kemudian menjadi rujukan bagi para ulama atau para mujtahid sepeninggal beliau ya. Jadi para mujtahid nih, orang-orang yang ijtihad itu banyak merujuk ya, banyak mengambil teori-teori ijtihadnya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan orang pertama nih ya, orang pertama, the first man ya. Orang pertama yang merumuskan usul fikih secara sistematis ya. Sehingga usul fikih lahir sebagai cabang ilmu hukum Islam yang posisinya sangat sentral dalam pemikiran hukum Islam. Imam Syafi'i dipandang sebagai the founding father of Islamic law theory. Ya. Jadi Imam Syafi'i dipandang sebagai the founding father of Islamic law theory, yaitu bapaknya usul fikih, itu ya. Bapaknya usul fikih. Memang diakui ya sudah ada upaya sebelumnya untuk merumuskan langkah-langkah dalam istimbat hukum yang dilakukan oleh para pendahulu Imam Syafi'i ya. Seperti Imam Abu Hanifah, kata dia Imam Malik, tetapi belum merupakan suatu metode yang sistematis. Jadi penyusunan yang sistematis ini dilakukan oleh Imam Syafi'i. Maka wajar kalau Imam Syafi'i itu dipandang atau dianggap sebagai bapaknya usul fikih atau the founding father of Islamic law theory. Oke. Intinya anak sekalian, usul fikih yang lahir ya. Usul fikih yang lahir sebagai suatu teori hukum ya dalam Islam ini merupakan hasil rumusan Imam Syafi'i yang lahir setelah melewati telaah dan kajian akademik atau kajian secara mendalam
yang dilakukan oleh beliau ya terhadap berbagai pemikiran fikih yang masih sporadis atau belum sistematis atau masih berserakan. Teori usul fikih yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i ini, yang sistematis ini kemudian dapat dilihat dalam karya monumentalnya, ya, karya monumental dari Imam Syafi'i itu Kitab Ar-Risalah, ya. Kitab Ar-Risalah yang hingga sekarang tetap menjadi rujukan para ahli hukum Islam dalam istimbat atau pengalihan hukum. Setelah era Imam Syafi'i berlalu, kemudian pembicaraan tentang usul fikih tetap berlanjut dan semakin berkembang dan semakin meningkat. Jadi tidak berhenti ya. Oke. Kerangka dasar yang dilakukan atau yang diletakkan oleh Imam Syafi'i ini dikembangkan oleh para murid, kemudian para pengikutnya dan orang-orang yang datang kemudian. Salah seorang muridnya yang terkenal adalah Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ya, ini muridnya Imam Syafi'i ini, yang juga cukup besar andilnya dalam pemikiran usul fikih. Langkah-langkah istinbat hukum yang digariskannya adalah Alkitab, kemudian As-Sunnah, Al-Ijma', Qiyas, Istishab, Masalah Mursalah, dan Sadu Dhari'ah. Ya. Ini juga merupakan pendiri mazhab Imam Hambali. Jadi ada mazhab Imam Hanafi, ada mazhab Imam Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Ini adalah Imam Ahmad bin Hambal yang merupakan murid dari Imam Syafi'i. Selain tokoh-tokoh di atas, terdapat pula ulama yang juga cukup berjasa dalam pengembangan usul fikih. Di antaranya adalah Daud ibnu Sulaiman Az-Zahiri, yang lebih dikenal dengan sebutan Daud Zahiri. Karena dalam istimbat hukum lebih menekankan kepada Zohir Nas Alkitab dan As-Sunnah. Jadi kepada Zohir, kepada teks ya, teks Zohir Nas Alkitab dan As-Sunnah ini adalah madhab Zohiri. Jadi di samping ada madhab ada madhab Hanafi, kemudian madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, kemudian madhab Hambali, ini juga ada madhab Zohiri ya, yang kemudian yang didirikan oleh Daud ibnu Sulaiman Al-Zohiri yang lebih dikenal dengan sebutan Daud Zohiri. Karena di sini dia dalam istimbat hukumnya lebih menekankan kepada Zohir Nas Alkitab atau Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Nah, anak sekalian, Daud Zahiri ini merupakan seorang mujtahid yang dilahirkan di Irak pada tahun 270 Hijriah. Dalam istimbat hukum, ia berpijak kepada Zahir Nas dan menolak qiyas. Ya, ini namanya fikih ya. Jadi Daud Zahiri ini menolak qiyas. Apa sih qiyas? Nanti kita bahas pada kali berikutnya ya. Yaitu untuk qiyas nanti kita akan bahas pada kali berikutnya. Jadi Imam Zahiri ini menolak qiyas atau analogi ya. Pemikiran Daud Zahiri ini banyak mewarnai pemikiran hukum Islam. Salah seorang pengikut Daud Zahiri yang cukup terkenal adalah Ali ibnu Ahmad Sa'id ibnu Ghalib ibnu Saleh ibnu Sofyan bin Yazid. Wah, namanya panjang banget nih ya. Yang lebih populer dipanggil dengan nama Ibnu Hazm. Ini juga ulama terkenal ya, Ibnu Hazm. Karya usul fikih ya. Karya usul fikih Ibnu Hazm yang terkenal hingga sekarang tetap menjadi rujukan adalah Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Ya. Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Ini karya usul fikih terbaik dari Ibnu Hazm ya, Ibnu Hazm. Setelah masa ini bermunculan sejumlah kitab usul fikih ya, seperti kitab Jam'ul Jawami ya. Kitab Jam'ul Jawami ini usul fikih ya. Karya Ibnu Subki, kemudian kitab
Irsyadul Fuhul karya Imam Asy-Syaukani, ya. Irsyadul Fuhul karya Imam Asy-Syaukani. Kemudian kitab Al-Burhan karya Imam Haramain. Kemudian juga kitab Al-Mu'tamad karya Hasan Basri. Ya, kitab Al-Mu'tamad karya Hasan Basri. Jadi sekalian, ini perkembangan dan pertemuan usul fikih ya dari zaman Nabi sampai zaman tabi'in bahkan generasi setelah tabi'in ya. Itu tadi ya, ada Ibnu Hazm, ada Daud Zahiri, ada Hasan Basri, Imam Syaukani ya. Ini adalah para ulama terkenal, masyhur yang kemudian berjasa dalam pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Jadi anak sekalian, untuk pembahasan karya satu ini sudah selesai sampai di sini. Dan nanti setelah ini kalian nanti ada ada kompetensi atau ada PH1 ya. Ada PH1 yang nanti insya Allah soalnya multiple choice atau pilihan ganda yang nanti kalian bisa mengerjakan di e-learning ya, di CBT di e-learning. Nah, ini untuk latihan soal ya, latihan soal. Kalian bisa mengerjakan ini ada 10 soal ini ya. Ada 10 soal kamu lihat ada 10 soal ini. Nanti kalian coba kerjakan ya. Kerjakan 5 saja nih ya. 5 saja dari 10 soal ini nanti sebelum kalian mengerjakan CBT ini ya. Ini saya bacakan nomor 1 nih ya. Bagaimana apabila seorang muslim tidak pernah belajar fikih? Nah, jelaskan ini. Bagaimana apabila seorang muslim tidak pernah belajar fikih? Jelaskan. Yang kedua, bagaimana apabila seorang muslim tidak pernah belajar usul fikih? Jelaskan ini ya. Yang ketiga, bandingkan seorang muslim yang pernah belajar fikih tanpa mengetahui usul fikih. Yang keempat, bandingkan seorang muslim yang mengetahui fikih dengan orang yang tidak mengetahui fikih. Yang kelima, bandingkan tujuan belajar fikih dengan tujuan belajar usul fikih. Yang keenam, bandingkan pertumbuhan dan perkembangan fikih dari masa ke masa. Yang ketujuh, klasifikasikan periodisasi pertemuan dan perkembangan fikih. Yang kedelapan, klasifikasikan secara singkat pertumbuhan dan perkembangan usul fikih dari masa ke masa. Kesembilan, mengapa fikih merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh peserta didik madrasah aliyah? Jelaskan. Yang kesepuluh, mengapa usul fikih merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh peserta didik madrasah aliyah? Jelaskan. Jadi ini soal-soal yang latihan kompetensi nih ya, sebelum kalian nanti mengerjakan CBT. Kamu lihat lagi nih soalnya, kamu pilihlah 5 dari 10 soal yang ada ya. Kerjakan 5 saja ya, 5 soal saja dari 10 soal yang ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu lihat ya. Kerjakan 5 saja dari 10 soal yang ada. Nanti kalian kirim hasil pekerjaannya, boleh di grup classroom kalian atau boleh dikirim ke di soal keterampilan di e-learning ya. Boleh juga dikirim di sana. Nanti saya akan setting di e-learning juga ya. Demikianlah sekalian, alhamdulillah untuk pembahasan KD1 tentang fikih usul fikih sudah selesai. Dan terima kasih kepada kalian atas perhatiannya. Yang belum paham boleh ditanyakan ya japri ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.